Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan lembar kerja mahasiswa yang keempat dengan topik Cata Marga dan Tempat Suci. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ratna Sania Paramita dengan NIM 2513041025 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayusurya Ningsih dengan NIM 2513041021 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Lestari dengan NIM 25130411062. Baik, selanjutnya kami akan mulai dengan pembahasan soal, dimulai dari soal nomor 1 yang akan dibahas oleh saya sendiri. Sebutkan dan beri contoh dalam perayaan Nyepi dan Ngembak Geni pelaksanaan catur marga itu. Yang pertama, itu ada bakti marga, jalan bakti atau devosi. Pada saat Nyepi, diwujudkan dengan umat berbakti dengan sembahyang di rumah, memuja ide Sang Yang Widiwasa, memohon kesucian lahir batin. Sedangkan pada saat Ngembak Geni, diwujudkan dengan saling memaafkan sebagai wujud bakti kepada Tuhan dan sesama. Yang kedua, itu ada karma marga, jalan kerja tanpa pamrih. Pada saat Nyepi, diwujudkan dengan melaksanakan catur brata penyepian dengan penuh disiplin tanpa pamrih. Pada saat Ngembak Geni, diwujudkan dengan membantu keluarga, tetangga, dan menjaga keharmonisan sosial. Yang ketiga, ada Janana Marga, jalan pengetahuan. Pada saat Nyepi, diwujudkan dengan umat merenung, introspeksi diri, serta belajar memahami makna hidup dan dharma. Pada saat Ngembak Geni, diwujudkan dengan umat memperdalam ajaran agama dengan dharma wacana. Yang terakhir, Raja Marga, jalan yoga atau kedisiplinan diri. Saat Nyepi, diwujudkan dengan meditasi, tapa brata, dan pengendalian diri. Pada saat Ngembak Geni, diwujudkan dengan menjaga pikiran tetap suci dan harmonis. Selanjutnya, soal nomor 2. Berikan contoh konkret sloka dalam Bhagavad Gita 7.2.1 dengan terjemahan, kepercayaan apapun yang ingin dipeluk seseorang, aku perlakukan mereka sama dan kuberikan berkah yang setimpal supaya ia lebih mantap. Pembahasannya, sloka ini menegaskan bahwa Tuhan menghargai setiap jalan keimanan. Contoh nyata dari sloka ini, umat Hindu di Bali ada yang lebih bakti pada Dewa Siwa, Wisnu, Dewi Saraswati, dan lain-lain. Semua bentuk keyakinan itu tetap diterima oleh Sang Yang Widiwasa. Kedua, dalam kehidupan sehari-hari, walaupun orang sembahyang dengan tata cara yang berbeda, selamat, tulus, dan penuh serada bakti, Tuhan tetap memberkati. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 3 akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas soal nomor 3. Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang. Dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungannya. Dapat menjelma menjadi manusia, Sarasa Niscaya 1.4, maka apa yang Anda bisa lakukan dalam beragama tentang sloka ini? Jadi, pembahasannya yaitu sloka ini mengajarkan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan yang sangat mulia, sebab kita bisa menolong diri sendiri keluar dari penderitaan samsara melalui perbuatan baik atau subha karma. Maka dalam beragama, yang bisa dilakukan berdasarkan sloka ini adalah yang pertama, memanfaatkan hidup dengan berbuat dharma, contohnya yaitu rajin sembahyang, ngayah di pura, dan menjalankan niatnya dengan tulus. Yang kedua, menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar selalu baik.
tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan spiritual dengan belajar sastra suci, mendengarkan Dharma Wacana, dan merenungkan maknanya. Yang keempat, mengasihi sesama makhluk hidup sesuai ajaran Tattwa Masih, karena kebaikan yang kita lakukan akan menolong diri sendiri di kemudian hari. Adapun pembahasan soal 4 yang saya sendiri akan membahasnya. Tempat suci Hindu adalah suatu tempat maupun bangunan yang dikeramatkan oleh umat Hindu atau tempat persembahyangan bagi umat Hindu untuk memuja Brahman beserta aspek-aspeknya. Sebutkan dalam satu pura untuk pemujaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Adapun pembahasan dari soal tersebut adalah dalam agama Hindu, pemujaan roh para orang suci atau leluhur yang dihormati dilakukan di pura Dadia atau pura Panti. Di pura ini terdapat pelinggih khusus untuk Dewa Pitara, yaitu stana roh leluhur yang sudah disucikan sehingga bisa dipuja oleh keturunannya sebagai wujud bakti dan penghormatan, dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pembahasan soal nomor 5 akan dibahas oleh rekan saya. Baik, soal nomor 5. Pura di Bali sebutkan tempat pemujaan dewa-dewi Hindu beserta inkarnasinya ke dunia awatara seperti misalnya Rama dan Krishna. Pembahasannya, yang pertama ada Pura Puseh, tempat pemujaan Dewa Wisnu, pemelihara alam semesta. Awatara Dewa Wisnu, Rama dalam Ramayana, Krishna dalam Mahabharata, awatara lainnya seperti Matsaya, Kurma, Wahara, Narahimsa, Wamana, Parashurama, Buddha, dan Kalki. Yang kedua ada Pura Desa atau Balai Agung, tempat pemujaan Dewa Brahma, pencipta alam semesta. Biasanya tidak dikenal dengan awatara seperti Wisnu, tetapi Brahma dipuja sebagai asal mula penciptaan dan kekuatan api suci atau Agni. Yang ketiga ada Pura Dalem, tempat pemujaan Dewa Siwa, pelebur atau Pralina. Dewa Siwa dalam beberapa ajaran juga diyakini meniti sebagai resi atau guru suci untuk menuntun umat. Selanjutnya soal nomor 6. Tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri, seperti misalnya laut, pantai, gunung, gua, hutan, dan sebagainya. Mengapa demikian? Pembahasannya, tempat suci Hindu umumnya didirikan di alam yang asri seperti laut, pantai, gunung, gua, atau hutan karena menurut ajaran agama Hindu, alam semesta beserta isinya adalah manifestasi ide Sang Yang Widiwasa. Gunung diyakini sebagai stana dewa, laut dan danau sebagai sumber kehidupan, hutan dan gua sebagai tempat tapabrata, sehingga semuanya memiliki kesucian. Dalam ajaran Trihitakarana, keberadaan pura di tengah alam juga menjadi wujud harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan manusia dengan sesama atau pawongan, dan hubungan manusia dengan alam lingkungan atau pelamahan. Oleh karena itu, pura di alam yang asri tidak hanya sebagai tempat persembahyangan, tetapi juga sarana umat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjaga kesucian dan kelestarian alam ciptaannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan peranan Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.